Saya Iin Darmayanti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 201502063955. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sekaligus pengambilan video pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan, Hani, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Selesai. Ya, baiklah anak-anak, untuk lebih menambah kecintaan kita terhadap tanah air, kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku. Mohon semuanya berdiri ya. Nah, kita nyanyi sama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tidak kulupakan akan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, dia akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Ya anak-anak, silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Magnet Mau belajar magnet. Ada di tema berapa? 5. Tema 5. Nah, anak-anak, ya, ada tujuan pembelajaran nanti. Ibu harapkan setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran hari ini, ya, kalian dengan melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan tentang medan magnet secara benar dan menulis laporan tentang medan magnet secara benar. Itu yang diharapkan. Lalu berikutnya, dengan membaca teks dan berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara tepat dan mampu mempraktekkan
formulir pengiriman barang secara benar. Itu tujuan yang diharapkan kamu mampu menguasainya setelah belajar pada tema ini. Dengan adanya MEA. MEA itu adalah organisasi perdagangan yang ada di negara yang ada di ASEAN. Berarti hanya di wilayah negara-negara ASEAN saja. Apa kepanjangan dari MEA? M-nya masyarakat, E-nya ekonomi, A-nya ASEAN. Jadi MEA singkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Itu dengan adanya MEA maka akan membuka peluang usaha bagi usaha kecil untuk berkembang. Dengan adanya MEA itu membuka peluang bagi pengusaha kecil yang sedang berkembang untuk mengembangkan usahanya. Kemarin waktu di pembelajaran sebelumnya ada pameran negara-negara ASEAN. Nah, di situ ada apa saja yang dipamerkan? Ada cindera mata berupa tempelan kulkas yang terbuat dari magnet. Nah, ini perhatikan, lihat pada layar. Di situ ada cindera mata magnet negara ASEAN. Di antaranya ada dari mana? Dari Vietnam. Terus selain Vietnam ada apa lagi? Ada dari Malaysia. Berikutnya ada dari mana? Dari Myanmar. Lalu ada dari mana lagi? Ada dari Kamboja. Berikutnya dari mana? Dari Laos. Tadi gambar-gambar yang sudah Ibu tunjukkan tadi salah satu contoh cindera mata yang terdapat pada pameran negara-negara ASEAN yang sudah dilaksanakan dan juga sudah kita pelajari sebelumnya di subtema sebelumnya. Nah, tadi ya cindera mata yang tadi sudah Ibu tampilkan itu bisa kita tempel pada apa di situ? Pada pintu kulkas, ya. Mana? Ada kulkas. Kemudian, mengapa benda-benda tersebut bisa menempel pada kulkas? Karena mengandung magnet. Iya, Hani. Coba ulangi, Hani. Mengapa tempelan cindera mata tadi bisa menempel pada kulkas? Karena mengandung magnet. Karena mengandung magnet. Coba bagaimana benda tersebut atau cindera mata tersebut bisa menempel pada kulkas? Ada yang tahu jawabannya selain jawaban Hani tadi? Karena memiliki magnet. Apakah kamu punya di rumah benda seperti itu? Ada yang punya di rumah benda seperti itu yang tadi sudah Ibu tampilkan? Ada yang punya ya? Fungsinya untuk hiasan yang ditempelkan pada kulkas. Mengapa bisa menempel pada kulkas? Karena memiliki magnet. Nah, kenapa sih kira-kira benda tadi bisa menempel pada kulkas? Karena kulkas termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Benda magnetis. Jom yang tahu. Robi, kira-kira kulkas itu termasuk benda apa ya? Magnetis. Magnetis. Ada yang punya jawaban lain? Hanum, kulkas itu benda magnetis atau non-magnetis? Magnetis. Ada yang punya jawaban lain? Bagaimana Aini? Apakah kamu sependapat dengan jawaban Robi dan Hanum? Tidak. Berarti magnet termasuk benda magnetis. Apakah benar? Benar. Magnet termasuk benda magnetis. Ya, ulangi. Magnet termasuk benda magnetis. Betul kata jawaban Robi, jawaban Hanum diperkuat juga oleh pendapat dari Aini. Nah, mengapa kulkas termasuk benda magnetis? Apa sih benda magnetis itu? Coba yang tahu? Ya, Aini, benda magnetis itu apa?
itu kulkas, sehingga indera mata tadi bisa menempel. Lalu kalau benda non magnetisnya apa? Berarti kebalikannya, kalau ada kata non artinya tidak. Berarti kalau benda non magnetis itu apa? Lihat, apa benda non magnetis itu? Tidak menempel. Apa lagi? Benda yang tidak menempel. Mana Robi? Benda yang Ditarik. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada yang lain? Ya, jadi benda non magnetis yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah melakukan percobaan sederhana. Benda-benda apa saja tuh yang tidak dapat ditarik magnet? Kaca, lemari plastik, berarti plastik dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bahwa magnet itu memiliki medan magnet? Jadi magnet yang kita miliki ini punya medan magnet sesuai dengan sifat-sifat magnet, yaitu magnet memiliki medan magnet. Ya, apa yang disebut dengan medan magnet? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan melakukan percobaan sederhana. Kalian sudah dibagi kelompok? Sudah siap alat-alatnya? Sudah. Kalau sudah, nah, apa saja nanti percobaan ini memiliki tujuan. Perhatikan ke sini, apa tujuan dari percobaan itu? Dalam percobaan medan magnet yang akan kita lakukan, tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi medan magnet. Nanti setelah ini kamu bisa menyimpulkan apa medan magnet itu. Lalu alat dan bahannya disiapkan. Sudah siap belum nih? Sudah. Apa saja alat dan bahannya? Magnet. Mana magnetnya? Sudah siap magnetnya? Sudah. Lalu yang kedua apa lagi? Sabuk besinya sudah siap? Sudah. Sudah ada. Lalu berikutnya apa lagi? Kertas karton. Ukuran apa ada? Ada. Coba tunjukkan kertas kartonnya. Tunjukkan magnetnya. Tunjukkan serbuk besinya. Ya, berarti kalian sudah siap mengikuti percobaan. Nah, langkah-langkahnya, ya silakan kalian boleh berdiskusi. Ada juga di buku, lihat. Silakan dibuka pada buku. Ya, di situ ada langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama bagaimana? Taruh magnet di bawah kertas karton. Ambil kertas karton. Silakan diambil kertas kartonnya. Yang kedua sudah, yang pertama sudah. Taruh magnet di bawah kertas karton. Siapkan kertasnya. Simpan magnetnya di bawah. Di bawah kertas. Yang belum diisi serbuk besi, kertas kosong. Kertas kosong, magnetnya taruh di bawah. Seperti ini, pegang. Satu pegang magnet boleh, satu pegang kertasnya. Lalu yang kedua, apa? Taburkan, silakan temannya. Yang lain taburkan secukupnya serbuk besi di atas kertas. Kertasnya diketuk, diketuk-ketuk kertasnya. Ketuk kertas secara perlahan, diketuk-ketuk kertasnya. Nah, lalu gerakan magnet di seputar kertas. Magnet yang ada di bawah kertas tadi kamu gerak-gerakan. Lalu lihat apa yang terjadi. Terjadi apa pada serbuk besi tersebut? Lalu sekarang magnetnya kamu jauhkan, tarik ke bawah. Magnetnya jauhkan dari kertas.
Pasir atau serbuk besi tidak dapat bergerak. Berarti kalau tidak bergerak, apakah membentuk medan magnet? Terbentuk tidak medan magnetnya? Ketika magnet dijauhkan? Tidak. Sekarang naikkan lagi, kamu tempelkan lagi. Kamu tempelkan lagi di bawah kertas. Kalau sudah, kalian sudah ya untuk prakteknya sudah dimengerti? Cukup sederhana untuk mengetahui medan magnet. Nah, kalau sudah, kalian ambil buku tulisnya, kalian letakkan. Ya, letakkan. Kalian ambil alat tulisnya. Lalu lihat pada buku di halaman 125. Di situ ada percobaannya. Ya, lalu kalian tuliskan hasil percobaan tadi. Isikan pertanyaannya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan tadi pada percobaan untuk mengetahui medan magnet. Sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, tujuannya apa? Kita melakukan percobaan itu. Sok ditulis. Semua anak-anak? Pertanyaannya sudah dijawab semua? Berarti nanti setelah ini kalian tampilkan, kalian presentasikan hasil percobaan kalian tadi, ya, berdasarkan pertanyaan yang ada pada buku yang sudah kalian jawab. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, baiklah, kalau sudah semua, Ibu beri kesempatan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Hani, silakan Hani bacakan hasil presentasi dari hasil percobaan dari kelompok kamu. Silakan Hani bacakan laporan hasil percobaan kamu. Laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet, serbuk besi, kertas karton, A4. Langkah-langkah percobaan. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Tampilkanlah serbuk besi secukupnya di atas kertas karton. Ketuklah kertas karton secara perlahan. Gerakkan magnet di seputar kertas. Jauhkan magnet dari kertas. Hasil percobaan. Jika magnet ditempelkan pada kertas karton, terjadi pergerakan pada serbuk besi, dan jika dijauhkan tidak ada pergerakan. Kesimpulannya, medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh daerah magnet. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1 yang diwakili oleh Hani. Bagaimana dengan kelompok berikutnya? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perwakilannya siapa? Guntur. Guntur akan membacakan hasil laporannya. Laporan Ya, didengarkan ya. tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, Ya. alat dan bahan Terus, magnet, serbuk besi yang diperoleh dari itu hasilnya dari kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 3. Siapa perwakilannya? Ya, silakan Jihan. Kamu bacakan hasil percobaan dari kelompok 3 tentang medan magnet. percobaan medan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi kesimpulan medan magnet tidak dapat dikendalikan tetapi dapat dikembangkan. Sudah? Ya, itu tadi anak-anak hasil percobaan yang disampaikan dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang diwakili oleh Jihan. Ya, semuanya sudah melaporkan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, ya, untuk mengetahui medan magnet. Jadi apa hasil dari percobaan
Ya. Kemudian apa lagi berikutnya? Langkah-langkah percobaannya. Tadi langkahnya yang pertama. Nah, ini ada kertas karton berukuran A4. Lalu magnetnya diletakkan di mana? Di bawah kertas. Lalu berikutnya. Ya, ambil serbuk besinya, lalu letakkan di atas kertas karton tadi. Berikutnya apa lagi? Kertasnya diketuk secara perlahan. Kemudian selanjutnya, nah, gerakan magnet di seputar kertas. Maka yang bergerak ini disebut medan magnetnya. Ya, sama kan dengan yang tadi kamu lakukan? Sama tidak? Sama. Ketika magnet tadi diletakkan persis di bawah kertas, apa yang terjadi dengan serbuk besinya? Mengikuti pergerakan dari magnet sehingga membentuk medan magnet. Lalu apa lagi? Ketika ibu tarik dijauhkan magnetnya, maka bergerak tidak serbuk besinya? Tidak bergerak, ya, karena letaknya sangat jauh. Lalu apa lagi di laporan tadi? Kesimpulannya medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh magnet. Kalau kalian bisa menyelesaikan percobaan dengan baik, menyelesaikan tugas-tugasnya, melakukan presentasi dengan baik juga. Ya, untuk kegiatan berikutnya nanti ibu harapkan seperti ini lagi. Anak, kalian tahu tidak, untuk pengusaha kecil maupun pengusaha menengah, ketika akan mengirimkan barang ke konsumen, banyak yang menggunakan jasa apa? Jasa kurir. Ada yang tahu kurir itu apa? Ya, apalagi? Kurir adalah orang yang bertugas untuk mengirimkan barang kemana? Ke konsumen atau orang yang membeli barang. Jadi sekarang sudah banyak pengusaha-pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha menengah, yang ketika ada pembeli, kemudian membeli barangnya, dikirimkan barangnya tidak langsung, tetapi melalui jasa pengiriman barang melalui kurir yang mengirimkan.
nomor teleponnya. Ketika ada komplain itu bisa menghubungi ya dengan menghubungi telepon yang tertera pada formulir tersebut. Lalu di akhir ada apa di sini? Ada tanda terima. Ketika barang itu dikirim harus ada tanda terimanya. Yang mengirim siapa? Nanti yang menerima siapa? Ya, di buku kalian juga ada pertanyaannya. Silakan dilihat formulirnya baik-baik. Sekali lagi, kalian amati formulirnya. Kalian amati, kalian perhatikan. Lalu setelah itu, kalian jawab pertanyaannya. Ya, tulis di buku. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa di situ? Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Silakan dijawab. Pertanyaan ketiga. Apa di situ? Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Nomor 3 sudah dijawab. Ya, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Lihat lagi. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Kalau sudah, kita lanjut pertanyaan terakhir yang ke-5, yaitu kita bahas nomor 1. Apa jawabannya? Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Nama, Alamat, kode ya, telepon, ya, ada tanda terima juga. Data penerima dan pengirimnya harus dicantumkan dengan lengkap. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir? agar tidak tersesat. Betul, agar barang yang dikirim tidak salah kirim ke orang lain karena sudah ada kode posnya. Karena tiap daerah punya kode pos yang berbeda-beda, tidak akan sama. Lalu berikutnya, apa yang terjadi jika alamat penerima tidak ditulis dengan lengkap? Barang tidak sampai ke tempat yang Barang tidak akan sampai ke tempat yang dituju, tidak akan sampai ke penerima yang membeli barang tadi kalau alamatnya tidak ditulis dengan lengkap. Jadi, kalau kita mau membeli barang, maka kita harus mengirimkan atau memberikan alamat kita secara lengkap. Betul, harus lengkap. Kalau tidak lengkap, nanti bisa tidak sampai ke tempat yang dituju, ke tempat kita. Lalu mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon? Agar dihubungi. Betul sekali. Dalam pengisian formulir itu cantumkan nomor telepon agar mudah dihubungi. Sekarang sudah semakin canggih komunikasinya, jadi sangat diperlukan untuk memberikan nomor telepon dalam pengisian formulir pengiriman. Anak-anak, tadi kita sudah belajar, kita sudah melakukan percobaan tentang medan magnet. Lalu ketika ada pengusaha yang mengirimkan barangnya melalui jasa kurir, ada formulir yang harus kalian isi. Ya, formulir pengiriman barang, di situ datanya harus lengkap. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang materi yang sudah kita pelajari, Ibu akan berikan soal evaluasi. Kamu kerjakan. Kalian mengerjakannya tepat waktu. Kalau sudah,
menyelesaikan soal-soal evaluasi. Artinya untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari mulai melakukan kegiatan percobaan untuk mengetahui medan magnet. Lalu ketika akan mengirimkan barang, maka terlebih dahulu harus mengisi apa? Formulir pengiriman barang. Nah, apa yang dapat kita simpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Medan magnet yaitu magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Sudah dapat kita buktikan tadi dengan melakukan percobaan. Nah, ketika akan mengisi formulir, lalu data apa saja yang dicantumkan? Pada formulir pengiriman barang kita harus mencantumkan nama lengkap dari siapa? Penerima maupun pengirimnya. Lalu selain nama penerima dan pengirim ada apa lagi? Alamatnya harus bagaimana? Harus lengkap. Kenapa alamatnya ditulis dengan lengkap? Ya, agar pengiriman barang sesuai dengan alamat yang dituju, tidak sampai ke tempat orang lain. Ya. Lalu apakah bentuk formulir untuk pengiriman barang itu selalu sama? Tidak. Jadi masing-masing tiap jasa pengiriman punya bentuk yang berbeda-beda, tapi pasti dengan maksud dan tujuan yang sama. Nah, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mengikutinya dengan baik, ya. Pesan ibu tetap belajar di rumah, kerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan selalu ingat anjuran pemerintah, yaitu dengan 3M. Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, atau boleh menggunakan apa? Hand sanitizer. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Ingat, penyakit corona atau COVID-19 itu tidak terlihat, tapi kita bisa mencegahnya. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya, silakan dipimpin doa. Sesudah belajar, mari kita membaca doa. Selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.